Warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam hamdalillah warahmatullahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wabarakatuh. wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agamanya, di mana ini adalah tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama. Maka pada kesempatan kita kali ini, pada sore ini, insya Allah kita akan membahas tentang sebuah tema yang sangat penting, sebuah tema yang wajib bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk senantiasa mengingat tema ini, untuk senantiasa mengambil ibrah dan mengambil tazkirah, pengingat terkait tema ini. Tema ini adalah tentang perjalanan ruh setelah kematian. Maka setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap nyawa, setiap jiwa itu akan merasakan mati. Maka ayat ini bersifat umum bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa. Sampai-sampai para ulama menjelaskan ya, bahwa itulah mengapa Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan kembali ke dunia di akhir zaman. Kenapa? Karena beliau ya dulu masih diangkat, ya belum dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau belum merasakan ya al-maut. Akan tapi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dha'iqah, satu kata, satu akar kata dengan kata dzaqa yadzuqu, yakni merasakan. Dan ya ketika seseorang itu berada diliputi oleh sesuatu, itu namanya dzaqa yadzuqu. Ini merasakan kematian, ini pasti sebuah keniscayaan sebagaimana disebutkan oleh ya Al-Qur'an tersebut, kalamullah tersebut. Maka apa yang terjadi setelah kematian? Maka di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan secara detail apa yang akan terjadi setelah kematian. Wajib bagi setiap muslim, wajib bagi setiap mukmin untuk mengimani apa-apa yang disebutkan di dalil, ya, dalil yang sahih, ayat ataupun hadis yang berisi tentang fase-fase perjalanan manusia di kehidupannya di akhirat. Maka setelah seseorang itu meninggal, dia akan masuk ke dalam alam kubur, alam barzakh. Maka di sini kita lihat ya, setiap ruh itu akan memasuki alam tersebut, sehingga tidak benar keyakinan bahwa misalkan ruh tersebut bisa kembali ke dunia, bertemu dengan keluarganya, atau mengganggu, atau menjadi sumber bolong, dan seterusnya, begitu ya. Itu adalah akidah yang salah. Itu adalah ya ulah jin. Adapun ruh dari orang yang sudah meninggal, maka memasuki alam kubur. Dan di alam kubur, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan akan ada yang namanya fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur itu adalah pertanyaan dari dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, kepada mayit ya di alam kuburnya, kepada orang yang telah meninggal tersebut, yang sudah memasuki alam kubur tersebut. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, "Kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
fi janazati rajulin minal ansar. Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah seseorang dari kalangan Ansar. Jadi ada seorang sahabat Ansar meninggal dunia, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lainnya mengantarkan jenazah ini. Fantahaina ilal qabri walamma yulhad. Maka kemudian kami sampai di kuburan dan ternyata kuburannya belum digali. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu ka'anna ma'ala ru'usina thair. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian duduk dan kami pun duduk di sekeliling beliau seolah ada burung di atas kepala kami. Ini maksudnya adalah ya para sahabat ketika bermajelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ya tidak ada yang berani untuk bergerak, tidak ada yang berani untuk ya berisik begitu ya, dalam rangka ta'ziman, dalam rangka mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ya wa fi yadihi udun yanqutu bihi fil ard. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangan beliau ada sebatang kayu yang beliau gunakan untuk menggores-gores tanah. Farafa'a ra'sahu faqala ista'idzu billahi min azabil qabr marratain aw thalathan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala beliau dan bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur 2 kali atau 3 kali. Yakni beliau sallallahu alaihi wasallam mengulangi kalimat tersebut 2 kali atau bahkan sampai 3 kali. Ista'idzu billahi min azabil qabr. Ista'idzu billahi min azabil qabr. Ista'idzu billahi min azabil qabr. Mintalah perlindungan Allah dari azab kubur. Zada fi hadits Jarir ya. Wa innahu la yasma'u khafqani alihim idza wallau mudbirin hina yuqalu lahu ya hadza man rabbuk wa ma dinuk Uman nabiyuk. Nah, inilah 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh kedua malaikat Munkar dan Nakir kepada seseorang yang sudah meninggal, yang sudah berada di alam kubur. Ini ketika ya setelah Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur, beliau bersabda, sesungguhnya ya dia mendengar bunyi langkah dari sandal-sandal mereka ketika mereka pulang dari kuburan. Yakni sesungguhnya mayit ini ya ketika dikubur, kemudian orang-orang yang berkunjung sudah pulang ya dari kuburan tersebut, maka pada saat itulah malaikat Munkar dan Nakir bertanya, ya hadza atau ya hadza, na'am, man rabbuk? Wahai orang, wahai fulan, ya, wahai orang yang dikubur ini, siapakah Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapakah nabimu? Inilah 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada setiap orang yang dikubur. Para ulama menjelaskan bahkan walaupun tidak dikubur. Ayo. Jadi maksudnya adalah tidak boleh dipahami bahwa kalau misalkan ada seseorang matinya tenggelam di laut, na'udzubillah min dzalik ya, sehingga tidak bisa ditemukan jenazahnya, sehingga kemudian ya tidak bisa dikuburkan, maka hadis ini tidak berlaku. Tidak demikian. Maka fitnah kubur, pertanyaan dari 2 malaikat Munkar dan Nakir itu umum mencakup seluruh orang. Bahkan dibahas oleh para ulama, apakah juga mencakup para nabi dan rasul? Apakah para nabi dan rasul ketika meninggal dunia kemudian dikuburkan, apakah mereka juga ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir? Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat ya ditanya juga, tetapi ketika ditanya ini ditanya misalkan ya oman nabiyuk, siapakah nabimu? Itu maksudnya adalah untuk ya menegaskan apakah engkau mengimani bahwa engkau diutus oleh Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia dulu. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang lebih cenderung pendapatnya, ya kami pribadi lebih cenderung pada pendapat bahwa para nabi dan rasul dikecualikan. Ya, para nabi dan rasul dikecualikan, tidak ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Maka di sini kita lihat, ya, ketika di alam kubur, setiap orang ditanya, siapakah Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Di hadis yang lain misalkan wa ya'tihi malakani fayujlisani fayaqulani lahu. 2 malaikat datang kepada seorang yang dikubur, kemudian 2 malaikat tersebut bertanya kepada orang tersebut, man rabbuk?
Kemudian orang tersebut berkata, Rabbi Allah, ya, siapakah Rabbmu? Kemudian dia menjawab, Rabbku adalah Allah. Kemudian ditanya lagi, Madinuk, apa agamamu? Kemudian dijawab, Dini al-Islam, agamaku adalah al-Islam. Kemudian dua malaikat tersebut bertanya kembali, Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapakah orang ini yang diutus di antara kalian? Maka orang tersebut menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah utusan Allah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua malaikat tadi bertanya, wa ma yudrik? Apa yang membuatmu tahu tentang hal ini semua? Maka kemudian orang itu menjawab, qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah, kemudian aku beriman kepadanya dan aku membenarkan kitab Allah tersebut. Para ulama menjelaskan inilah, ya, kunci supaya seseorang itu bisa menjawab 3 pertanyaan alam kubur dengan sukses. Yaitu apa? Membaca kitab Allah, mengimani kitab Allah, membenarkan kitab Allah, dan konsekuensinya adalah beramal sesuai dengan kitabullah ta'ala. Maka kemudian, ya, fayunadi munadin minas sama. Setelah ditanya seperti itu oleh dua malaikat, maka kemudian ada yang berteriak dari arah langit, angkot sadaqa abdi fa'afrishuhu minal jannah. Ya, maka ada suara, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, angkot sadaqa abdi, sungguhnya hambaku telah berkata benar, fa'afrishuhu minal jannah, maka berikanlah dia tempat tidur dari jannah. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukalah untuk dia pintu menuju surga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikanlah dia pakaian dari surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yuftahu lahu fiha madda basarih. Ya, maka kemudian, ya, bau surga itu kemudian, ya, bisa dicium olehnya, hawa dan wangi dari surga, kemudian dilapangkan baginya kuburnya tersebut seluas mata memandang. Ini bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agamanya Islam, mengamalkan syariat-syariat Islam dan mengimaninya. Adapun orang kafir, wa innal kafir fadzakara mautahu wa tu'adruhu fi jasadihi wa ya'tihi malakan fayujlisani fayukulan. Ketika orang kafir mati, maka kemudian ada dua orang malaikat, ya, dua malaikat yang sama, Munkar dan Nakir, mendudukkan orang tersebut, kemudian bertanya kepada dia, man rabbuk? Siapakah Tuhan? Kemudian orang tersebut menjawab, la adri. Saya tidak tahu. Fayuqulani lahu ma dinuk? Kemudian ditanya kepada dia, apa agamamu? Kemudian orang tersebut berkata, la adri. Ya, saya tidak tahu. Kemudian ditanyakan kembali kepada dia, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapakah orang ini yang diutus di antara kalian? La adri. Kembali dijawab, la adri. Saya tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama. Maka kemudian ada suara dari langit, angkadzaba fa'afrishuhu minan nar wa albisuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Ya, dia telah berdusta, fa'afrishuhu minan nar. Maka berikanlah tempat tidur untuknya dari neraka. Wa albisuhu minan nar. Pakaikanlah pakaian dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Dan bukalah pintu untuknya, ya, menuju neraka. Maka di sini, ya, fayatihi min harriha wa samumiha. Kemudian, ya, sampailah hawa dan panasnya dari neraka kepada kuburnya tersebut. Wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta tahtalifa fihi adla'u. Maka kemudian kuburannya tersebut dipersempit sampai tulang rusuknya itu, ya, menjadi patah. Zada fi hadits Jarir, summa yuqayyadu lahu a'ma abkam ma'ahu mirzabbatun min hadid law duriba biha jabalun tasaru turaban. Ya, maka kemudian ketika setelah, ya, orang tersebut disempitkan baginya kuburnya sampai tulang rusuknya hancur berantakan, maka kemudian diutus untuknya seorang yang buta dan bodoh. Kemudian orang ini memiliki palu gada yang terbuat dari besi, yang jika dipukulkan kepada sebuah gunung, maka gunung tersebut akan hancur menjadi tanah. Ya, maka dia mukul mayit tersebut, ya, dengan suatu pukulan yang didengar oleh semua yang ada di antara langit dan bumi, yang di antara timur dan barat, kecuali dua bangsa. Tidak bisa didengar suara pukulan tersebut oleh
dua golongan, yaitu golongan manusia dan jin. Ya, maka ini adalah ya fitnah kubur. Pertanyaan fitnah kubur maksudnya ujian kubur, yaitu ujian berupa 3 pertanyaan yang diberikan oleh 2 malaikat Munkar dan Nakir. Setiap yang beriman, setiap yang beramal ya kebajikan, maka dan dia mengimani kitab Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjawab 3 pertanyaan tersebut dengan sukses biiznillah. Akan tetapi orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, orang yang kufur kepada kitab Allah, kepada Al-Quranul Karim, maka dia tidak akan bisa menjawab, dia hanya bisa menjawab la adri. Maka kemudian di sini setelah ditanya oleh 2 malaikat tersebut, maka kemudian ya akan ada diberikan nikmat dan azab kubur. Ya, sebagaimana disebutkan tadi, orang yang beriman yang sukses menjawab 3 pertanyaan tadi, dia akan diberikan ya tempat tidur dari surga, pakaian dari surga, kemudian dibukakan pintu untuknya menuju surga, kemudian hawa dan wangi surga bisa dia rasakan. Kuburannya dilapangkan ya seluas mata memandang. Ini adalah nikmat kubur. Adapun orang yang kufur tidak bisa menjawab 3 pertanyaan dari 2 malaikat tadi, maka dia akan diberikan tempat tidur dari neraka, diberikan pakaian dari neraka, dibukakan pintu untuknya menuju neraka, dan panasnya dan baunya neraka itu akan ya tercium olehnya di kuburan, di alam kuburnya tersebut. Kemudian kuburnya dipersempit. Ini adalah nikmat dan azab kubur ya yang telah disebutkan di hadis-hadis yang sahih, harus kita mengimaninya. Harus kita mengimani bahwa na'am, seorang yang meninggal dunia ketika dia dikuburkan, setelah dia dikuburkan masuk ke dalam alam kubur, maka akan ada nikmat dan azab kubur bagi orang tersebut tergantung amalannya selama ini di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kubur itu adalah tempat pertama dari akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau seandainya seseorang itu selamat darinya, dari kubur tersebut, dari ujian di alam kubur tersebut, maka yang setelahnya akan menjadi lebih mudah baginya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Dan jika dia tidak selamat darinya, maka yang setelahnya akan menjadi lebih buruk baginya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis tersebut, "Ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afdha' minhu." Ya, tidaklah aku melihat pemandangan yang mengerikan sama sekali kecuali kubur itu lebih mengerikan darinya. Ini pemandangan yang paling mengerikan. Ya, yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah manusia berada di alam kubur, maka ya dia akan terus berada di alam kubur tersebut sampai waktunya hari kebangkitan. Hari ketika sangkakala ditiup untuk yang kedua kalinya. Ya, karena sangkakala ditiup pertama kalinya yaitu pertanda bahwa alam semesta ini hancur. Kemudian ketika ditiup untuk yang kedua kalinya, maka itu pertanda bahwa manusia seluruhnya akan dibangkitkan dari kuburnya. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Rabb mereka. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ya, mereka berkata, aduhai celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, dari kubur? Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Ar-Rahman, zat yang Maha Pemurah, wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasulnya. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Tidak adalah teriakan itu selain cuma satu teriakan saja, maka tiba-tiba semua makhluk akan dikumpulkan kepada kami. Yakni ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sesungguhnya kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Yakni kalau Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan makhluk pertama kali, maka lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali, membangkitkan kembali
makhluk-makhluk tersebut. Dan semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, menciptakan pertama kali ataupun membangkitkannya, ya, ataupun mengulanginya. Maka di sini kita lihat ini adalah ayat-ayat, ya, yang membicarakan tentang dibangkitkannya para makhluk, dibangkitkannya, ya, manusia. Wajib bagi kita untuk mengimani, ya, hal ini. Jadi yang pertama tadi kalau kita catat, ya, yang pertama setelah seseorang itu meninggal dunia, maka yang pertama yang harus kita imani adalah tentang fitnah kubur, ujian kubur. 3 pertanyaan dari 2 malaikat Munkar dan Nakir kepada orang yang meninggal tersebut. Kemudian setelah itu adanya nikmat dan azab kubur. Ya, adanya nikmat dan azab kubur. Nikmat kubur bagi orang beriman, azab kubur bagi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yang harus kita imani, kita masuk fase yaitu hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innakum mahsyuruna ilallahi hufatan uratan ghurlan." Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke hadapan Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Ya, ini, ya, adalah kondisi manusia ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Maka walaupun tidak berpakaian, para ulama menjelaskan tidak ada orang yang memikirkan orang lain. Ini semuanya sudah, ya, khawatir dengan kondisinya masing-masing. Maka wajib bagi kita untuk mengimani, ya, hari kebangkitan. Bahkan pada saat itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin." Matahari didekatkan kepada makhluk pada hari kiamat, yakni setelah dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian matahari didekatkan kepada makhluk pada hari kiamat, hingga jaraknya dengan mereka hanyalah 1 mil saja. Maka kemudian, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fa yakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq." Maka manusia akan berada di dalam keringat, ya, di dalam keringat mereka karena matahari saking dekatnya sehingga setiap manusia akan berkeringat, manusia akan berada di dalam keringat tersebut sesuai dengan kadar amalannya. Wa minhum man yakunu ila ka'bai. Di antara mereka ada yang keringatnya hingga mata kakinya saja. Wa minhum man yakunu ila rukbatai. Dan di antara mereka ada yang keringatnya hingga lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwai. Dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araku iljaman. Dan di antara mereka ada yang keringatnya itu, ya, membuat dia tenggelam. Orang tersebut tenggelam di dalam keringatnya. Maka ini adalah kondisi pada hari kebangkitan. Setelah itu tentunya, ya, kita mengetahui, ya, fase setelah ini yaitu apa? Fase haud, telaga Nabi Muhammad SAW. Ya, ini adalah poin keempat yang harus kita imani di akhirat kelak. Apa saja yang terjadi? Yang pertama fitnah kubur, yang kedua nikmat dan azab kubur, yang ketiga dibangkitkannya seluruh makhluk, hari kebangkitan. Kemudian yang keempat adalah tentang haud, telaga yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashaddu bayadun minal laban wa ahla minal asal, yaghuttu fihi mizaban yamuddanihi minal jannah, ahaduma min dhahab wal akhar min warik." Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sifat dari telaga beliau tersebut. Warnanya lebih putih dari susu, Masya Allah. Ya, rasanya lebih manis dari madu. Ada 2 pancuran yang bersumber dari surga, yakni Al-Kautsar. Salah satu pancuran adalah dari emas dan satunya lagi dari perak. Jadi di sini telaganya itu ada 2. Telaga yang di padang mahsyar dan telaga yang di dalam surga. Tetapi keduanya dihubungkan. Di sini ada 2 pancuran yang berasal dari telaga yang berada di dalam surga, yaitu Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ya, itu yang dimaksud Al-Kautsar. Maka di sini kita lihat setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan melewati telaga tersebut dan diperbolehkan untuk minum darinya
ya sebagian kaum muslimin, tapi kemudian sebagian yang lain tidak diperbolehkan untuk minum dari telaga tersebut. Yang minum dari telaga tersebut maka tidak akan merasa haus ya selamanya. Itu disebutkan di hadis. Sebagaimana misalkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Aku mendahului kalian di telaga. Man warada syariba. Barang siapa melewatinya, maka dia akan minum darinya. Waman syariba lam yazma abadan. Dan barang siapa minum darinya, maka dia tidak akan merasa haus selamanya. Wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Sungguh beberapa kaum akan berusaha melewatiku. Aku mengenali mereka dan mereka mengenaliku. Nah, ini isyarat bahwa ini adalah kaum muslimin. Ya. Tsumma yuhalu baini wa bainahum. Kemudian dipisahkan antara aku dan mereka. Fayaqulu innahum minni. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya mereka dari golongan kaum muslimin. Wa yuqalu innaka la tadri ma amilu ba'dak. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu. Kemudian di riwayat yang lain, ya, suara tersebut mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah. Maka ini menunjukkan bahwa tidak boleh bagi kita untuk mengada-ngadakan perkara dalam agama, ya, melebihi apa yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh melebihi, tidak boleh mengurangi. Ya, dan hadis ini menunjukkan secara jelas hukuman bagi orang-orang yang mengada-ngadakan sesuatu dalam agama. Yaitu apa? Mereka melewati telaga Nabi Muhammad SAW, akan tapi kemudian tidak diberikan ya kesempatan untuk minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Maka telaga Nabi ini ya sangat luas. Haudi masiratu syahrin. Telagaku sepanjang 1 bulan perjalanan. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Sebagaimana telah disebutkan di hadis yang lain yang tadi kita sebutkan ya. Warihuhu atyabu minal misk. Wanginya, baunya itu lebih wangi daripada misk. Wa kizanuhu kanujumis sama. Dan bejana-bejananya itu sejumlah bintang-bintang di langit. Man syariba minha fala yazma'u abadan. Barang siapa minum darinya, maka dia tidak akan merasa haus selamanya. Dan kalau ditanya, apakah telaga Nabi Muhammad SAW ini telah diciptakan oleh Allah saat ini? Apakah saat ini sudah ada? Naam, ada. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inni faradukum wa ana syahidun alaikum, inni wallahi la anzuru ila haudil an." Sesungguhnya aku adalah pendahulu kalian, wa ana syahidun alaikum, dan aku adalah saksi terhadap kalian, inni wallahi, dan demi Allah sesungguhnya aku la anzuru ila haudi al-an. Sesungguhnya aku melihat telagaku saat ini. Ya, jadi di zaman Nabi Muhammad SAW, beliau telah melihat telaga beliau. Jadi ini di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, haud itu telah diciptakan saat ini. Ya, ini juga termasuk satu bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang lebih umum, yaitu apa? Itu apa-apa yang ada di akhirat, apa-apa yang ada disebutkan di dalil tentang ya benda-benda atau tempat-tempat yang ada di akhirat, itu semuanya telah diciptakan. Termasuk surga dan neraka. Apakah surga dan neraka sudah diciptakan? Apakah ada saat ini? Naam, itu akidah Ahlussunnah. Ya, begitu pula haud, begitu pula al-kautsar, begitu pula sirat dan seterusnya. Kemudian setelah haud, apa yang harus kita imani? Apa yang akan dialami ruh setelah meninggalnya? Maka di sini fase yang keberapa ini sekarang? Yang kelima, yaitu mizan, timbangan. Ini isyarat bahwa amalan manusia akan dihisap dan ditimbang. Ya. Dan yang ditimbang itu ada ya beberapa kemungkinan gitu ya. Yang ditimbang ini ada beberapa kemungkinan. Yakni dalil-dalil terkadang menunjukkan yang ditimbang itu adalah amalan, terkadang dalil-dalil menunjukkan yang ditimbang itu adalah orangnya. Jadi di sini ketika kita menggabungkan seluruh dalil, ketika para ulama menggabungkan seluruh dalil, maka akan disimpulkan yang ditimbang di atas mizan itu ada 3.
Yang pertama adalah amalan. Ya, misalkan dalil yang menunjukkan bahwa amalan itulah yang ditimbang, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan di lisan tetapi berat di mizan. Itu kalimat apa? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Jadi di sini kita lihat dua kalimat dicintai Ar-Rahman, ringan di lisan, berat di mizan. Maka ini adalah isyarat bahwa amalan mengucapkan kalimat tersebut itulah yang ditimbang. Ya, itulah yang disifati dengan sifat berat di sini. Sehingga itulah yang ditimbang. Jadi terkadang amalannya yang ditimbang. Tapi terkadang yang ditimbang itu adalah orang yang beramal. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'tir rajulul azimus saminu yaumal qiyamah." Sungguhnya pada hari kiamat akan ada seorang yang besar, gemuk, ya, tapi beratnya di sisi Allah tidak seberat sayap nyamuk. La yazinu indallahi janaha ba'udah. Beratnya di sisi Allah tidak seberat sayap nyamuk. Maka ini adalah isyarat bahwa bisa jadi yang ditimbang di mizan itu adalah orangnya, orang yang beramal tersebut. Jadi kalau orang beramal tersebut walaupun dia berat, walaupun dia gemuk gitu ya, badannya besar maksudnya, tetapi ketika kemudian amalannya itu sedikit, amalan kebaikannya sedikit, dosanya yang banyak misalkan, maka dia akan menjadi orang yang ringan sekali bahkan tidak seberat sayap nyamuk. Akan tapi orang lain yang beriman, yang beramal, yang berbuat amalan kebaikan, amalan-amalan saleh, walaupun dia kurus, walaupun dia kecil orangnya, tetapi ketika ditimbang nanti di mizan, dia akan memiliki berat yang berat yang besar. Afwan, antum paham ya maksudnya ya? Dia akan berat gitu ya timbangannya insyaallah. Maka ini kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga yang ditimbang di atas mizan itu adalah suhuf. Apa itu suhuf? Catatan amalan. Jadi kalau yang pertama tadi yang ditimbang adalah amalannya itu sendiri. Kemudian yang kedua orang yang beramal. Sekarang yang ketiga yang ditimbang adalah catatan amalan. Ini sebagaimana sabda Nabi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah." Sesungguhnya ada orang di antara umatku yang akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Fa yansuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Maka kemudian akan dihamparkan di hadapannya 99 catatan. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Setiap satu catatan itu sepanjang mata memandang. Tsumma yaqul atunkiru min hadza syai'an. Kemudian Allah berfirman kepadanya, apakah kamu mengingkari sesuatu dari catatan ini? Ini catatan ini adalah catatan amalan dia ketika di dunia. Adzalamaka katabati al-hafizun. Apakah para malaikat yang menulis catatan amalanmu itu telah menzalimimu? Maka kemudian orang tersebut berkata, bala innalaka indana hasanatan. Belum sampai sana. La ya Rabb, ya, kata orang tersebut, tidak ya Rabb. Yani tidak ada yang kuingkari dari amalan catatan ini. Ini kedua malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amalannya ketika di dunia itu semuanya sudah akurat. Kemudian afalaka uzrun, kata firman Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau memiliki uzur? Yani karena di dalam catatan amalan ini banyak sekali amalan-amalan keburukan. Afalaka uzrun? Apakah engkau memiliki uzur? La ya Rabb, kata orang tersebut, tidak ya Rabb. Hamba tidak memiliki uzur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bala innalaka indana hasanatan fa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Ya, ada, sesungguhnya engkau memiliki satu amalan kebaikan dan tidak ada kezaliman sama sekali pada hari ini. Ya. Kemudian fatahruju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka kemudian keluarlah kartu
yang berisi kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, uhdur wasnak. Itu apa? Hadirkanlah timbangan. Ya Rabbi, ma hadhil bitaqatu ma hadhis sijillat. Kemudian orang tersebut bertanya, wahai Rabbku, apa manfaat dari kartu ini jika dibandingkan dengan seluruh catatan ini? Yakni ketika Allah memerintahkan untuk dihadirkan timbangan, yakni mau ditimbang 99 catatan amalan yang semuanya isinya keburukan tersebut mau ditimbang dengan satu kartu yang bertuliskan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang tersebut, innaka la tuzlam. Sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Maka kemudian diletakkanlah 99 catatan tersebut di satu lengan timbangan, kemudian satu kartu tersebut diletakkan di satu timbangan yang lain. Fatashatis sijillatu wa thaqulatil bitaqah. Maka kemudian ternyata kartunya yang lebih berat daripada 99 catatan amalan yang semuanya isinya keburukan. Dan orangnya berkata, ana tidak memiliki uzur. Maka apa yang bisa diambil dari sini? Nabi Muhammad SAW menyimpulkan, fala yathqulu ma'asmillahi syai'. Tidak ada yang lebih berat daripada nama Allah. Kenapa kok kartu ini, ya, yang berisikan nama Allah, berisikan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kenapa kemudian lebih berat daripada 99 catatan yang semuanya isinya amalan keburukan? Para ulama menjelaskan karena keikhlasan dan ketauhidan dari orang tersebut, ya, karena keikhlasan dan ketauhidan dari orang tersebut. Jadi inilah keutamaan dari, ya, kalimat tauhid, inilah keutamaan dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seseorang memiliki banyak amalan keburukan, akan tapi karena keikhlasannya ketika beramal, ya, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dosa-dosanya tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena amalan dia, yaitu mengikhlaskan amalannya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya di sini, fase kelima yang dialami ruh adalah fase mizan, perhitungan, ya, timbangan. Ditimbangnya amalan atau orang yang beramal, orang tersebut, atau catatan amalannya. Maka semuanya sama-sama bisa terjadi, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir, ya, bahwa beliau menjelaskan bahwa dalil-dalil ini semuanya bisa digabung, tidak masalah, tidak perlu kemudian kita berpikir jadi mana yang benar, yang ditimbang itu amalannya atau orang yang beramal atau catatan amalannya, ya, tidak perlu kita memilih salah satu, akan tapi kata Ibnu Katsir ini bisa dijamak, bisa digabungkan. Dalil-dalil yang berbicara ini, yang berbicara apakah yang ditimbang, ini semuanya bisa digabungkan. Sehingga terkadang yang ditimbang adalah amalan. Terkadang yang ditimbang adalah orang yang beramal. Dan terkadang yang ditimbang adalah catatan amalannya. Taib. Ini adalah fase kelima, yaitu mizan. Kemudian fase keenam adalah syafaat. Syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, syafaat itu apa? Syafaat itu meminta kebaikan untuk orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah kebaikan untuk siapa? Untuk orang lain. Itu namanya syafaat. Dan meminta syafaat itu adalah ibadah. Karena ini sama seperti berdoa. Doa itu adalah ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Maka demikian pula syafaat. Syafaat ini meminta sesuatu kepada Allah. Ini sama dengan doa. Sehingga meminta syafaat itu adalah ibadah, ya. Sehingga meminta syafaat itu adalah ibadah. Kullillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, syafaat itu adalah milik Allah seluruhnya. Jadi tidak boleh bagi kita untuk meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat nanti, ya, akan ada beberapa jenis syafaat yang akan terjadi, begitu ya. Yang pertama adalah asy-syafa'ah al-khassah. Syafaat yang khusus. Khusus untuk siapa? Khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Yakni Nabi Muhammad SAW akan diberikan izin oleh Allah untuk meminta syafaat kepada Allah. Dan yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW tersebut itu hanya
hanya bisa diminta oleh Rasulullah SAW, tidak bisa diminta ya oleh orang lain. Seperti contohnya syafaat kubro, syafaat uzma. Itu apa? Ini syafaatnya ketika semua manusia berdiri di padang mahsyar, mereka lama sekali menunggu proses hisab untuk dimulai, maka mereka meminta kepada para nabi dan rasul. Mereka pertama minta kepada Nabi Adam, kemudian ditolak, diarahkan kepada Nabi Nuh. Kemudian manusia minta kepada Nabi Nuh, ditolak. Kemudian mereka meminta kepada Nabi Ibrahim. Terus begitu kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, sampai akhirnya ya mereka semuanya meminta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW bersujud di bawah arsy, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau bersujud kepada Allah, kemudian sampai dikatakan kepada beliau, irfa' roksak, wakul yusma, wasal tu'ta, wasfa' tusyaffa. Angkat kepalamu wahai Muhammad, katakanlah maka engkau akan didengar, mintalah maka engkau akan diberikan, dan berilah syafaat maka syafaatmu akan diterima. Ini jadi Nabi Muhammad SAW ya, ketika sudah di padang mahsyar, beliau tidak akan langsung meminta syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak langsung, akan tetapi beliau sujud dulu, baru setelah disebutkan irfa' roksak, angkatlah kepalamu, maka baru pada saat itu Nabi Muhammad SAW kemudian mengangkat kepala beliau dan mulai meminta syafaat. Maka kemudian ya Nabi Muhammad SAW meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera memulai proses hisab. Ini syafaat kubro. Syafaat lain yang khusus hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yakni hanya Nabi Muhammad SAW yang diberikan izin untuk meminta kepada Allah tentang hal-hal tersebut. Ya, apa saja syafaat yang khusus diberikan kepada Nabi Muhammad SAW? Selain syafaat kubro, beliau juga diberikan syafaat agar para penghuni surga bisa masuk surga. Yakni beliaulah yang pertama kali ya memasuki surga, dan beliaulah yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya penghuni surga ini bisa segera memasuki surga. Ana awalun nas yashfa'u fil jannah. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, aku adalah orang pertama yang berikan syafaat di surga. Yakni beliau mendatangi pintu surga, kemudian meminta untuk dibukakan. Atibabal jannah yaumil qiyamah fastafti. Aku mendatangi pintu surga, kemudian aku meminta untuk pintu surga ini dibuka. Faiqulul khazin man anta. Kemudian malaikat penjaga surga bertanya, siapakah engkau? Aku Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, Muhammad. Kemudian malaikat penjaga tersebut berkata, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Untuk mula aku diperintahkan agar aku tidak membuka pintu ini untuk siapapun sebelummu. Jadi tidak boleh pintu surga ini dibuka kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Beliaulah, ketika beliau yang mengetuk, maka pintu ini baru bisa dibuka. Ini maksudnya syafaat yang khusus diberikan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Para nabi dan rasul yang lain tidak diberikan. Yang mengetuk pintu surga, yang membukakan, yang meminta untuk dibukakan pintu surga tersebut, siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian syafaat yang khusus dimiliki juga oleh Rasulullah SAW adalah syafaat beliau kepada paman beliau Abu Thalib. Ya, sebagaimana kita tahu Abu Thalib itu meninggal dalam kondisi kafir, sehingga akan tapi ketika kita mengetahui bagaimana perjuangan Abu Thalib ketika di dunia, dia selalu berusaha untuk melindungi keponakan beliau Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad SAW diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta syafaat supaya azab Abu Thalib ini ya diringankan, diperingan begitu ya. Maka misalkan sabda Nabi Muhammad SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, maka Abu Thalib itu pasti akan berada di tingkat terbawah dari neraka. Ya, ini sebenarnya bukan syafaat secara sesuai dengan makna syafaat yang biasanya, ya, karena ini tidak menyelamatkan Abu Thalib dari azab.
Dia tetap kena azab, dia tetap di neraka, akan tapi dia berada di azab neraka yang paling ringan. Dan azab neraka yang paling ringan itu disebutkan di hadis Nabi Muhammad SAW yang lain, yaitu beliau bersabda, fayuj'alu fi dahdahin min nar yablu ka'bai yawli minhu dimaku. Ya, Abu Thalib itu diletakkan di tempat yang dangkal dari api neraka, tingginya hanya sampai kedua tumitnya, api neraka itu hanya sampai kedua tumitnya, tapi otaknya mendidih karenanya. Kalau ini azab yang paling ringan, ya, maka bagaimana dengan azab yang lebih besar dari itu? Bagaimana dengan azab yang medium, azab yang lebih parah, yang paling parah? Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi tidak boleh bagi kita untuk berpikir, ya, nggak boleh misalkan memiliki keyakinan, ya enggak apa-apalah kita buat dosa atau nanti masuk neraka cuma sementara. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu sementara itu kapan. Sementara itu, ya, masuk neraka sementara itu berapa lama? 1 hari, 10 hari, 1 tahun, 1 juta tahun, itu juga sementara, ya. Allahu musta'an. Jadi tidak boleh kita meyakini, tidak boleh kita memiliki mentalitas seperti tadi, yaitu enggak masalah insyaallah. Ini dosa sedikit enggak apa-apa, kita nanti masuk neraka cuma sebentar atau sementara, nanti masuk surga ujung-ujungnya. Ya, tidak boleh kita memiliki keyakinan seperti ini. Nah, itu syafaat yang khusus dimiliki oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan syafaat yang diberikan kepada orang lain selain beliau? Naam, ada. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan orang lain selain Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat. Contohnya misalkan syafaat untuk mengangkat derajat dari orang-orang di surga. Nah, ini syafaat jenis-jenis ini syafaat namanya syafaat ammah, syafaat yang umum. Bisa diberikan kepada Rasulullah SAW, bisa diberikan kepada orang selain beliau. Ya, syafaat yang pertama jenis ini itu syafaat untuk mengangkat derajat orang-orang yang di surga. Jadi orang yang sudah masuk surga, tapi ya syafaat untuk mengangkat derajatnya lagi. Jadi tingkatan surganya supaya lebih tinggi lagi. Atau jenis yang kedua, syafaat supaya orang-orang yang seharusnya masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Ya, syafaat supaya mereka tidak masuk neraka sehingga mereka langsung masuk surga. Ini juga, ya, ada orang-orang dari kaum muslimin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kesempatan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat jenis ini, supaya meminta kepada Allah, mendoakan supaya, meminta supaya orang lain itu yang awalnya harusnya masuk neraka tapi nggak jadi masuk neraka. Kemudian juga syafaat jenis lain adalah contoh lain dari syafaat yang umum ini, syafaat untuk orang-orang di neraka agar mereka dikeluarkan dari neraka. Ya, jadi orangnya sudah masuk neraka, akan tapi ya diberikan syafaat supaya apa? Supaya keluar dari neraka. Kemudian syafaat juga contohnya syafaat yang umum, yaitu syafaat untuk ahlul a'raf. Siapakah itu ahlul a'raf? Ahlul a'raf itu adalah orang-orang yang amalan kebaikannya dan keburukannya itu sama. Ya. Itulah kenapa surat Al-A'raf disebut surat Al-A'raf, ya. Itu berbicara tentang orang-orang yang amalan kebaikannya dan keburukannya sama sehingga mereka berada di tengah-tengah antara surga dan neraka. Ya, mereka memandang kepada penduduk surga, ya, yang telah memberikan salam kepada mereka, mereka ingin sekali masuk surga. Sehingga ya kemudian ada orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat supaya ahlul a'raf ini bisa segera masuk surga, ya, tidak berada di tengah-tengah di antara surga dan neraka tersebut. Baik, ini fase yang ke-6 syafaat, ya. Insyaallah sedikit lagi, yaitu fase sirat. Apa itu fase sirat? Yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Ya, wa im minkum illa wariduha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah ada satu orang pun dari kalian kecuali pasti akan melewatinya. Ini jembatan sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Jadi ya pasti orang-orang akan melewati sirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, "Tsumma yu'ta bil jasri fayuj'alu baina dhahrai jahannam." Kemudian jasar dibentangkan di atas neraka jahannam. Qulna ya Rasulullah, wa mal jasar? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu jasar? Qala madhadatun mazillatun.
alaihi khatatifu wa kalalibu wa hasakatun mufaltahatun. Ya, yaitu apa? Jasar itu apa? Jembatan yang licin, bisa menggelincirkan, dan juga terdapat khotatifu wa kalalib, yakni kait-kait yang bisa menyambar dan menjerat secara tiba-tiba. Kemudian ujungnya itu runcing dan bengkok. Nah, laha syaukatun uqaifa. Ya, syaukatun uqaifa. Apa itu? Dia memiliki seperti duri, ya. Duri ini ada di daerah Najd, ya. Takunu bi Najdin yuqalu laha as-sa'dan. Duri ini ada di Najd yang disebut dengan as-sa'dan. Jadi jembatannya itu berisi dengan kait-kait dan duri-duri. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-mu'minu 'alaiha kat-tarfi wa kal-barqi wa karrihi wa ka'ajawidil khayli wa warrikabi." Maka di sini orang mukmin itu bermacam-macam melewati jembatan Sirat tersebut. Sebagian mukmin ada yang menyeberanginya secepat kerdipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, dan ada yang secepat kuda dan unta. Maka ya jadi macam-macam itu semua tergantung amalannya. Fanajin musallamun wa najin mahdusun wa makdusun finari jahannam. Jadi ada 3 orang di sini, ada yang selamat darinya, najin musallamun, nah itu selamat berarti. Kemudian yang kedua, najin mahdusun, yaitu selamat tapi terkena goresan-goresan, ya, akibat duri-duri tadi. Kemudian yang ketiga, makdusun finari jahannam, ada yang jatuh ke neraka jahannam, hatta yamurra akhiruhum yushabu sahban, sampai yang terakhir dari mereka ditarik dan diseret untuk menyeberangi jembatan tersebut. Jadi semua orang akan ditarik dan diseret, semua orang akan melewati jembatan Sirat tersebut, dan yang paling terakhir akan ditarik dan diseret untuk menyeberangi jembatan tersebut. Zahirnya ini adalah orang-orang kafir, ya. Maka ada 3 orang di sini. Yang pertama adalah najin musallamun, yang kedua adalah najin mahdusun, dan yang ketiga adalah makdusun finari jahannam. Maka ini adalah sirat. Maka para nabi dan rasul ketika menyeberangi sirat tersebut, mereka berkata, ya, jadi tidak ada yang bisa berbicara di hari itu kecuali para rasul. Ya, ketika mereka menyeberangi sirat tersebut, mereka berkata, Allahumma sallim, sallim, Allahumma sallim, sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Ini menunjukkan saking dahsyatnya kondisi saat itu, para nabi dan rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallim, sallim, Allahumma sallim, sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Kemudian setelah fase sirat, maka kita memasuki fase qantarah. Ini yang ke-8. Fase apa? Qantarah. Itu apa? Sebuah tempat di antara surga dan neraka. Tempat perhentian kaum mukminin yang telah berhasil melewati sirat sebelum mereka memasuki surga. Jadi ini adalah tempat transit antara sirat dan surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza khalasal mu'minuna minan nar, hubisu bi qantaratin bainal jannati wan nar." Ketika kaum mukminin berhasil melewati sirat yang terbentang di atas neraka, mereka diberhentikan di qantarah yang terletak di antara surga dan neraka. Fa yataqassuna madzalima kanat bainahum fid dunya. Maka kemudian mereka saling qisas, saling melakukan qisas atas kezaliman yang terjadi di antara mereka ketika di dunia. Hatta idza nukku wa hudzibu udzina lahum bidukhulil jannah. Sampai ketika mereka semua telah bersih dari semua dosa, barulah mereka diizinkan untuk masuk surga. Wallazi nafsu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyadihi la ahaduhum bimaskanihi fil jannati adallu bimanzilihi kana fid dunya. Demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, sungguh setiap dari kalian akan lebih mengenali rumahnya di surga daripada mengenali rumahnya di dunia. Ajib. Ya, ajib. Ini sangat, yakni hadis ini kalau kita baca berkali-kali, ajib. Sesungguhnya setiap dari kita mengenali rumah kita di surga lebih daripada kita mengenali rumah kita di dunia. Sekarang pertanyaannya, kita mengenali rumah kita di dunia bagaimana? Nah, sangat mengenali. Kita sangat tahu di mana rumah kita,
bahkan kita rindu, bahkan kita tidak kerasan kalau di tempat lain, di rumah lain gitu ya. Kita sangat mengenali rumah kita. Kaum mukminin yang masuk surga ya, tentunya kaum mukminin semuanya masuk surga, tapi bedanya adalah ada yang langsung masuk surga, ada yang tidak langsung, ada yang mampir di neraka terlebih dahulu. Nauzubillah min dzalik. Maka di sini kita lihat ya, ada orang-orang yang yakni di kontoroh itu berarti apa? Di kontoroh ini berarti orang-orangnya itu sudah tidak lagi jatuh ke dalam neraka. Jadi kalau sudah nyampe di kontoroh itu dia tidak akan jatuh ke dalam neraka. Nah, bisa jadi ada kezaliman. Ini berarti mereka itu kezalimannya lebih sedikit ya daripada amalan baiknya. Tapi karena ini mau masuk surga, bahkan walaupun kezalimannya lebih sedikit, Allah Subhanahu wa taala masih ingin membersihkan kezaliman-kezaliman tersebut. Itulah mengapa ada kisos di kontoroh tersebut. Jadi kesimpulannya, orang yang sudah sampai di kontoroh, maka dia ya adalah orang yang selamat. Ya. Orang yang sudah melewati sirat dan sudah sampai kontoroh, maka dia tidak akan jatuh ke dalam neraka. Nah, sebagian kaum muslimin bisa jadi ketika melewati sirat ada yang jatuh ke dalam neraka, ya, tapi sementara saja. Nah, ini nanti yang kemudian bisa jadi mendapatkan syafaat dari orang mukmin yang lain yang dimuliakan oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat. Maka di sini intinya semua mukmin walaupun imannya itu seberat biji sawi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman nanti ketika yadkhulu ahlul jannah al jannah wa ahlun nar an-nar, yaqulullahu taala akhriju minan nar man kana fi qalbi habbatu khardalin minan nar. Ketika ahli surga masuk surga, kaum mukminin yang langsung masuk surga. Ketika orang kafir masuk neraka, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluarkanlah dari neraka orang yang di hatinya masih memiliki seberat biji sawi dari keimanan. Ini berarti dia mukmin. Cuma harus mampir di neraka terlebih dahulu. Nah, ini semuanya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesudahan orang mukmin semuanya itu adalah surga. Tidak ada orang mukmin ketika dia disifati dengan mukmin, beriman, walaupun seberat biji sawi keimanannya, maka kesudahannya nanti akan di surga. Cuma bedanya adalah ada yang langsung masuk surga, ada yang mampir sementara di neraka. Ya, maka orang-orang yang berada di kontoroh, inilah orang-orang yang sudah melewati sirat dan berhasil tidak jatuh ke neraka. Mereka berada di kontoroh. Amalan kebaikannya lebih besar daripada amalan keburukannya, lebih besar daripada amalan kezalimannya. Akan tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala membersihkan kezaliman-kezaliman yang ada di antara mereka. Kemudian setelah itu, setelah mereka bersih, barulah mereka masuk ke dalam surga, ya, yang semoga kita semuanya ya diberikan kemudahan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk untuk bisa menjadi orang-orang yang bisa langsung masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka kemudian fase setelahnya adalah fase surga dan neraka. Ya, fase surga, misalkan kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah orang-orang yang paling baik, sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah. Ya, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya, ya, tidak akan keluar dari surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu adalah bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Adapun orang-orang yang yang kufur kepada Allah, maka mereka akan masuk neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, maka mereka itu berada di neraka jahanam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Maka demikian yang bisa kami sampaikan tentang perjalanan ruh setelah kematian.
kita simpulkan yang pertama adalah fitnah kubur, ujian kubur, 3 pertanyaan di alam kubur. Yang kedua nikmat dan azab kubur. Yang ketiga hari kebangkitan. Yang keempat haud. Yang kelima mizan. Yang keenam syafaat. Yang ketujuh sirat. Yang kedelapan qantarah. Dan yang kesembilan surga dan neraka. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan hidayah dan petunjuk supaya kita bisa memasuki surga tanpa hisab dan tanpa azab. Hadza wallahu alam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin kami berikan kepada moderator Ustaz Fajar. Nah, silakan Ustaz Fajar. Ada atau langsung pertanyaan atau bagaimana biasanya? Afwan Ustaz, Nah, boleh saya bertanya Ustaz? baik. Ya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz, saya Ardiansyah dari Sukabumi, Jawa Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz Ya. tentang Jazakallahu khair Ustaz Andi Oktavian Latif ya, Ya. yang telah menyampaikannya dari ini sungguh sangat luar biasa. Ya, suara Anda dengar Ustaz ya? Nggih, Pak. Perfect Itu kan sepertinya Ustaz. iya. Ini sudah ada pertanyaan dari Bapak Ardiansyah. Ya. Pertanyaan saya ini Ustaz terkait dengan perjalanan Mi'rajnya Rasulullah Ya, tafadhal. diperlihat. Rasulullah SAW kan diperlihatkan berapa nikmat dan azab ya ketika perjalanan Mi'raj. Nah, itu tuh yang diperlihatkan kepada Rasulullah itu termasuk adab yang adab kubur ataukah adab neraka, dan nikmat juga apakah itu nikmat kubur atau ya Ustaz? Iya. Agak terputus-putus suaranya, tapi insya Allah Ana sudah mulai paham pertanyaannya. Yaitu apa ketika Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Isra Mi'raj, apa yang beliau lihat ya? Jadi misalkan beliau melihat ke neraka begitu ya, ada orang-orang yang disiksa di neraka. Maka kita harus mengambil secara zahir makna dari dalil-dalil tersebut. Naam, yang dilihat adalah benar-benar orang yang berada di neraka. Jadi itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Dan itulah diantara dalil bahwa neraka sudah ada sejak saat ini, gitu ya. Nah, jadi apakah kemudian lalu mengapa kok sudah ada orang di situ? Ya ini kita katakan wallahu a'lam. Kita katakan wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah. Ya, na'am, jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya tadi Afwan karena jaringan ya. Selanjutnya untuk penanya yang lain, tafadhol, ataupun bagi akhwat yang ingin bertanya, tafadholi ya. Masih ada kesempatan untuk bertanya terkait dengan materi hari ini, yaitu perjalanan ruh setelah kematian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin jaringannya. Ya, ini Umur Rizal dari Tuban. Sudah terdengar di sini. Bismillah. Ya, kedengaran ya, Tat ya? Nah, kedengaran. Sangat kedengaran. Bismillah. Ini Tat, ada yang itu kurang tahu itu hadis atau Al-Qur'an ya, yang mengatakan kalau setiap orang yang akan meninggal kemudian mengucapkan la ilaha illallah itu dakhalal jannah. Nah, yang saya tanyakan itu, apakah yang dimaksud dengan dakhalal jannah itu langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab, ataukah melalui hisab dulu, Tat? Kemudian gini, di kemarin
Halo? Iya. Halo? Ya, barusan suaranya agak terputus. Lanjut. Iya, iya, Tat. Eh, apakah yang dimaksud dengan dakhalal jannah itu pada saat mengucapkan kalimah la ilaha illallah menjelang meninggal itu mereka dihisab masuk surga tanpa hisab, Tat? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, karena kemarin itu ada tetangga ya, yang Masya Allah itu orangnya nggak pernah sholat, Tat. Maksudnya yang diketahui, kita mengetahui secara umum itu nggak pernah sholat, tetapi pada saat menjelang meninggal kok bisa mengucapkan la ilaha illallah ya. Nah, seperti itu. Yang seperti itu gimana, Tat? Nah, eh, kemudian karena waktu itu kebetulan kita tahu sendiri itu tetangga yang meninggal. Sementara beliaunya itu sangat rajin ke masjid, bahkan 5 waktu itu nggak pernah. Bahkan sampai terjatuh pun karena beliau sudah tua, itu tetap berjalan ke masjid, walaupun sambil terjatuh-jatuh itu, Tat. Tapi pada saat menjelang wafatnya, kok beliau itu tidak kedengaran mengucap la ilaha illallah ya, Tat? Ataukah yang menunggu yang tidak membimbing atau seperti apa itu, Tat? Nah, bisa tolong dijelaskan ya, Tat? Karena ini betul-betul membuat kita apa ya, Tat ya? Bertanya-tanya begitu loh. Jazakallahu khair untuk jawabannya. Jazakumullah khairan. Nah, terkait ya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sebelum barang siapa yang akhir kalimat yang diakhirkan kalimat akhir yang diucapkannya adalah la ilaha illallah maka masuk surga. Maka ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Para ulama menjelaskan ya keutamaan yang didapatkan oleh seseorang yang mengucapkannya tersebut itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat sesuai dengan apa? Sesuai dengan bagaimana dia tidak hanya mengucapkan akan tapi melaksanakan mengamalkan konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah tersebut. Bagaimana hatinya, apakah hatinya benar-benar mengikhlaskan dan mentauhidkan Allah, mengikhlaskan amalan ibadah hanya kepada Allah, dan kemudian apakah dia melaksanakan konsekuensi-konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah termasuk amalan ketaatan. Nah, jadi tidak hanya sekedar mengucapkan, itu yang harus kita pahami. Jadi mengucapkan plus ya konsekuensi, apakah konsekuensi kalimat tauhid telah dia jalankan atau tidak. Maka ada orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah kemudian langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi ada orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah tapi ya masih harus dihisab gitu ya. Jadi ini kembali kepada, jadi untuk memahami hadis-hadis yang menyebutkan barang siapa yang mengucapkan ini, mengucapkan itu. Jadi tidak hanya sekedar ucapan saja, akan tapi konsekuensi dari ucapan tersebut itu harus ya harus diperhatikan juga. Ya, ini dalam rangka menggabungkan dalil-dalil ya, dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa ini tidak hanya sekedar mengucapkan akan tapi ya mengamalkan konsekuensinya dan seterusnya. Baik. Sekarang masalahnya kalau misalkan ada orang, tentunya kalau kita melihat ya kaum muslimin zahirnya Islam, beriman, beramal soleh selama hidupnya begitu ya, maka kemudian kita tidak mendengar dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka ya bisa jadi dia mengucapkannya akan tapi kita tidak mendengar ya. Untuk mengucapkan la ilaha illallah itu tidak perlu gerakan bibir, cukup gerakan lisan bisa mengucapkan la ilaha illallah ya. Jadi bisa jadi ya orang tersebut telah mengucapkan la ilaha illallah, kita tidak tahu gitu ya. Dan orang lain misalkan ya, zahirnya tidak melakukan amalan, misalkan tidak melakukan sholat selama ini begitu, tapi di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka alhamdulillah ya kita doakan gitu ya, semoga dengan amalan la ilaha illallahnya tersebut dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang tadi yang zahirnya tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka kita juga berdoa kepada Allah ya, semoga amalannya selama ini itulah yang akan memberatkan mizannya, mizan kebaikannya. Semoga di akhirat ya, dan kita nggak tahu, kita tidak bisa memastikan apakah dia mengucapkan la ilaha illallah atau tidak begitu kan.
Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah membedakan antara hukum umum dan hukum khusus terhadap individu tertentu. Jadi meyakini bahwa orang mukmin di surga, orang kafir di neraka. Ini harus kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus kita pegang. Ini hukum umum. Tapi sekarang kalau misalkan ada orang mukmin meninggal, selama zahirnya selama di dunia ya muslim, mukmin, sholat dan seterusnya begitu ya. Tidak bisa kita katakan bahwa orang ini masuk surga. Tidak bisa. Walaupun tadi kita katakan orang mukmin di surga. Tapi orang ini, individu tertentu ini, si fulan ini masuk surga, belum tentu. Tidak boleh kita katakan demikian. Kenapa? Tidak ada jaminan bahwa tidak ada hal yang membuat kita bisa mengatakan hal itu. Ini adalah perkara gaib. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah membedakan antara hukum umum dengan hukum terhadap individu tertentu. Hukum umum apa? Mengatakan misalkan orang mukmin di surga, orang mukmin masuk surga, atau orang kafir masuk neraka. Ini hukum umum. Thayyib, ini sudah jelas. Nah, adapun hukum terhadap individu tertentu, si fulan ini, si alan ini, apakah dia masuk surga? Selama ini zahirnya dia muslim mukmin, apakah dia masuk surga? Kita katakan kita tidak tahu. Yang bisa kita katakan adalah kita mendoakan. Nah, kita mengharapkan, kita mendoakan kepada Allah supaya dia masuk surga. Begitu pula ada orang kafir, tetangga kita orang kafir masuk neraka, meninggal gitu ya, bisa. Tidak boleh kita katakan oh dia masuk neraka, tidak boleh. Kenapa? Tidak ada yang membuat kita meyakini, membuat kita yakin bahwa dia masuk neraka. Tidak ada yang tahu bagaimana bisa jadi hatinya berbolak-balik, hatinya berubah ketika mendekati kematiannya, begitu kan? Jadi bahkan walaupun kita tahu sepanjang hidupnya ini orang kafir mati, nggak boleh kita katakan dia masuk neraka, gitu kan? Tidak boleh. Ya, kata Syekh bin Baz, rahimahullah, beliau menjelaskan, yang boleh kita katakan adalah orang ini kalau dia orang ini mukmin, selama ini muslim mukmin, kalau dia mati di atas keimanannya tersebut, maka dia masuk surga. Karena sebagaimana kaidah umum orang mukmin di surga. Orang ini kafir, kalau dia mati di atas kekufurannya tersebut, maka dia masuk neraka. Jadi masih ada kalau dia mati di atas kekufurannya tersebut, maka dia masuk neraka. Jadi masih ada kalau. Ini yang maksimal yang bisa kita katakan. Tapi mengatakan dengan menegaskan bahwa dia masuk surga, dia masuk neraka, tidak boleh. Kecuali yang disebutkan dalil bahwa itu masuk surga, bahwa itu masuk neraka. Contohnya 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, dan seterusnya ya. Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, dan seterusnya. Supaya 10, ini contoh sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah SAW. Maka kita katakan dengan yakin, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, dan seterusnya. Atau contoh orang yang telah disebutkan di dalil bahwa dia masuk neraka. Contohnya apa? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya lana ramdzatal lahab. Sungguh dia akan masuk neraka api yang bergejolak. Maka ini menunjukkan ya bahwa udah pasti itu Abu Lahab dan istrinya masuk neraka. Maka baru pada individu-individu ini bisa kita pastikan ini masuk surga, yang ini masuk neraka. Kenapa? Karena sudah ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka kita cuma bisa mengatakan hukum umum. Yaitu apa? Orang mukmin di surga, orang kafir di neraka. Maksimal yang bisa kita lakukan hanyalah mendoakan supaya saudara kita yang muslim, mukmin meninggal, zahirnya muslim, zahirnya mukmin selama ini, masya Allah, meninggal dunia, kita doakan, ya. Tapi tidak boleh kita katakan dia masuk surga. Nah, ya, demikian apa yang disampaikan Ustaz Andi sudah bisa dipahami ya, Monica ya, Ungu Rijal ya dari Tuban ya. Ya. Ya, semoga bisa dipahami. Dalam artian di sini kita tidak boleh menjas ataupun memastikan bahwasanya si fulan pasti masuk surga dan si fulan pasti akan masuk neraka. Tapi tadi disampaikan bahwasanya menggunakan kata kalau ataupun kita mendoakan ya, berharap. Selanjutnya untuk jamaah yang lain ya, para pendengar channel Tunanetra Indonesia Mengaji yang ingin bertanya kembali terkait dengan materi pada kesempatan sore hari ini, mungkin 1-2 kali penanya lagi ya, dan nanti kita akan close ya. Barangkali masih ada untuk penanya berikutnya, tafadhol.
untuk ikhwan maupun akhwat ya, tafadhol. Ya, masih kita tunggu. Nah, sepertinya tidak ada Ustaz kayaknya. Tidak ada yang bertanya Ustaz. Kalau memang tidak ada, tafadhol Ustaz untuk memberikan closing statement di kesempatan sore hari ini sebelum kita akhiri. Tafadhol. Nah, alhamdulillah tadi kita telah mempelajari tentang fase-fase dan perjalanan-perjalanan yang akan dilalui oleh ya seseorang ketika dia telah meninggal dunia. Maka semoga ini bisa mengingatkan kita kepada ya akhirat, mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada bahwa dunia ini hanya sementara, dunia ini adalah ladang bagi kita untuk beramal, kesempatan bagi kita untuk beramal, bukan tempat perhentian kita yang terakhir. Kesudahan kita adalah nanti di akhirat. Semoga kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Firdaus, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu alam. Nah.